Assalamualaikum Pak Dr. Haji Waalaikumsalam, Mbak Fajar. Ari. Ini saya panggilnya Pak Dokter atau Pak Fajar Pak ini? Fajar aja. Pak Fajar aja. Baik Pak Fajar, bagaimana Iya. kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat, Mbak Ari. Sehat ya, santai, lumayan santai di hari Sabtu ini. Iya, lumayan santai ini di hari Alhamdulillah, Sabtu. terima kasih sudah meluangkan waktu di Terima 10 menit kasih. lebih dekat. Iya. Ini saya mau mencuri waktu secara terang-terangan ini, mencuri waktunya Pak Fajar. Iya. Sedang sibuk apa ini Pak akhir-akhir ini kalau Ya boleh tahu? biasa kalau di akhir minggu ini kita evaluasi ya Tentang? evaluasi penerimaan mahasiswa baru di Winsaisu Oke, Purwokerto. oke. Ya. Ini memang sedang ini ya kemarin untuk prosesnya penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Sedang sibuk-sibuknya. Sedang Dokter? sibuk-sibuknya karena kita masih ada sesi berikutnya nanti untuk UMPTKIN kita Oke. masuk pendaftaran sudah selesai kemarin Untuk tanggal penerimaan 18 mahasiswa baru tinggal ujian di kampus untuk oke, jalur oke. UMPTKIN atau jalur nasional. Nah, setelah itu masih ada jalur PMB mandiri lokal yang Winsaisu sendiri. Pengen tahu nih animo masyarakat terhadap penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa nih? Oh, terhadap luar mahasiswa? biasa animonya ya. biasa sudah. Dari sekitar 4 ribuan ya, kita sudah lumayan banyak mahasiswa yang sudah registrasi ke Winsaisu Purwokerto. Dari ya. target penerimaan 4 ribuan? Angka persisnya sih 3.680 ya, tapi kemungkinan nanti bisa melebar sampai 4.000 tergantung dari animo dari calon mahasiswa baru. Masya Allah, dan itu merata di segala jurusan atau ada fakultas Ya, yang ada memang dominan? beberapa prodi-prodi unggulan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ada program studi pendidikan agama Islam, kemudian ada pendidikan guru MI itu masih menjadi favorit. Favorit pastinya. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ekonomi syariah dan perbankan syariah itu masih favorit. Kemudian yang prodi baru yang selalu menjadi Fakultas Sains dan Teknologi, ini ada informatika dan arsitektur juga lumayan sudah. Sepertinya itu akan peminatnya. jadi fakultas favorit juga, prodi Fakultas favorit. favorit juga nanti. Kebetulan teman-teman saya juga banyak sekali yang dari alumni UIN Saisu dan dari Tarbiyah terutama Oh, iya? mayoritas, Masya Allah. Saya jadi iri nih Pak. Nah, gini Pak, kalau tadi disebutkan bahwa pendaftaran ini sudah selesai. Kemudian Iya, untuk penerimaan- jalur nasional. Untuk jalur nasional Iya. saja. Sementara untuk penerimaan mahasiswa baru itu ada beberapa jalur. Secara umum ada 2 jalur, Oke. yaitu PMB jalur nasional. Jadi memang untuk PMB jalur nasional kita bersama-sama dengan 58 PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, Oke. itu membuat kepanitiaan bersama. Nah, untuk jalur nasional ada jalur prestasi yang disebut sebagai SEPAN, seleksi penerimaan akademik nasional. Kemudian yang kedua adalah jalur UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, untuk yang SEPAN atau seleksi prestasi akademik sudah selesai dulu bulan April kemarin. Calon mahasiswa juga sudah registrasi selesai. Nah, yang berikutnya ini adalah kemarin yang jalur ujian tulis, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKIN 2023. Kemarin terakhir tanggal 18 Mei ini kemarin adalah pendaftaran secara daring atau online lewat sistem. Nah, besok tanggal 29 Mei sampai dengan 8 Juni itu ujiannya. Tinggal Ujiannya ujiannya. di kampus secara online juga menggunakan sistem CBT atau Computer Based Test atau UTBK, ujian TPK, uji basis sudah komputer. canggih ya untuk gitu. Oke, nah kemudian nih untuk para calon mahasiswa yang masih ingin mendaftar, kira-kira masih dibuka kesempatan nggak dengan jalur apa? Nah, yang kedua ini yang kemudian disebut sebagai PMB jalur mandiri lokal Apa atau itu? jalur mandiri. Jadi kita tidak bersama-sama dengan dengan PTKIN yang lain, tapi kita membuat kepanitiaan sendiri, Lokal. ya lokal itu. Oke. Nah, untuk PMB jalur mandiri kita masih ada tahap terakhir yaitu PMB mandiri tahap keempat nanti. Oke. Nah itu untuk cara pendaftaran ujian masuk mandiri via offline, online atau bagaimana? Untuk pendaftarannya semua sekarang dilayani secara online semua. Jadi calon mahasiswa cukup mengakses alamat website pendaftaran di https://pmb.uinsaisu.ac.id. Nanti begitu klik di sana langsung Segala daftar, informasi begitu. sudah ada di situ Sudah secara ada lengkap. semuanya informasinya, apa yang kemudian harus dilakukan oleh calon mahasiswa baru, semuanya ada di situ.
Ini termasuk salah satu sisi positif kecanggihan teknologi. Betul, Kalau dulu tuh iya. harus on the spot, harus di tempat. Sekarang Sekarang sudah tidak ada lagi harus mengantri di yang loket. luar Jawa barangkali ya, tidak perlu dari luar antri-antri. Jawa, bahkan yang dari luar negeri pun juga ada calon alhamdulillah. mahasiswa yang sudah mendaftar di Winsaisu. Dari negeri mana nih? Dari Thailand ada, ya, Thailand? kemudian dari beberapa calon mahasiswa dari Timur Tengah sudah ada. Itu prodi apa sih kalau boleh tahu yang mereka tuju kok Tersebar sampai? di berbagai fakultas, ya, Oke, di oke, Fakultas Tarbiyah ada, kemudian Fakultas Syariah juga ada yang mendaftar juga, kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sudah ada yang mendaftar. Betul-betul sudah siap go internasional ini? Sudah, Untuk kita Winsaisu. memang Winsaisu bersiap untuk go internasional. Luar biasa. Ini tidak hanya Agnes Monica saja yang go Betul, internasional, iya. tapi juga Winsaisu ini luar biasa. Winsaisu juga. Oke, dan untuk melebarkan sayapnya luar biasa sekali, dan akhirnya bagi mereka ini jadi semacam suatu hal yang efektif dan efisien ya untuk Betul, pendaftaran. iya. Tidak perlu ngantri sekali lagi, Tidak mengeluarkan perlu biaya yang ngantri, terlalu ya, banyak. cukup dari rumah, Di bahkan bisa rumah, sambil rebahan. sambil rebahan, iseng-iseng daftar Hanya siapa tahu pakai diterima. HP ya, atau Betul. smartphone sudah bisa Asal ada mendaftar. kuotanya sih, Asal Pak ada Dokter. kuotanya. Oke. Nah, kemudian ini Pak Dokter, untuk ujian masuk itu sebenarnya apa saja sih kalau boleh tahu nih, seputar apa Untuk saja? ujian masuk sebenarnya kita menjajaki potensi akademik calon mahasiswa, karena bagaimanapun untuk bisa lulus menjadi calon sarjana kan harus punya kemampuan dasar, sehingga Betul. kemudian untuk ujian masuk itu kita biasanya menguji TPA, tes potensi akademik. Tes potensi Itu yang pertama. akademik. Kemudian yang Oke. kedua, karena kita adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, maka kemudian selain kita menguji potensi akademik dari calon mahasiswa baru, jika kita juga menguji pengetahuan keislaman dari Oke. calon mahasiswa baru. Karena bagaimanapun juga dari sekian banyak fakultas yang ada di UIN itu masih harus belajar tentang beberapa mata kuliah yang terkait dengan keislaman. Apalagi kalau misalnya mengambilnya adalah fakultas-fakultas memang core keilmuannya adalah core keislaman, sehingga diuji pengetahuan dasarnya tentang keislaman. Oke, selain itu mungkin tentang baca tulis Al-Qur'annya gitu barangkali? Ada Baca juga? tulis Al-Quran nanti ada ujian sendiri, sifatnya placement nanti, Oh, placement beda, test beda. juga, karena sama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang lain. Jadi salah satu standar kompetensi yang kemudian menjadi ciri khas dari PTKIN adalah sarjana PTKIN apapun fakultasnya, apapun prodinya, lulus sarjana harus bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah baca tulis Al-Quran. Kemudian harus bisa mengamalkan praktek ibadah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang baik. Nah, sehingga kemudian ada placement test di situ. Itu baru lulusan UIN Iya, Saizu. untuk menjamin Luar standar biasa. kompetensi Betul, tersebut. betul. Jadi tidak hanya keilmuan secara akademik saja, gitu kan, Iya. secara format umum, tapi juga dari sisi religiusitas sendiri Religiusitas juga dikedepankan. dikedepankan. Ciri khas dari UIN Saizu Ciri khas Purwokerto. dari UIN Saizu Luar biasa Purwokerto. sekali. Oke, kemudian ini Pak Fajar, saya penasaran ini. Iya. UIN Saizu itu kan kabarnya ini memberikan beasiswa Iya. kepada para mahasiswanya. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu tuh dalam bentuk apa saja? Oke, secara umum untuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa di UIN Saizu Purwokerto itu terbagi menjadi 3 jenis beasiswa. Oke, 3 Yang jenis. pertama kita sebut sebagai beasiswa KIP kuliah. Jadi beasiswa KIP kuliah itu adalah beasiswa yang kemudian diberikan khusus kepada mahasiswa yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Itu terutama yang ekonomi bawah itu, karena memang kita adalah perguruan tinggi negeri, salah satu amanat dari kementerian dalam hal ini adalah Kementerian Agama adalah memberikan afirmasi pendidikan tinggi kepada semua kalangan, termasuk kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sehingga UIN Saizu Purwokerto pada tahun 2023 ini akan memberikan sebanyak 400 kuota beasiswa KIP kuliah khusus untuk mahasiswa Khusus, baru. betul, Iya. betul. Itu dari KIP itu. Dari KIP kuliah itu ya jalur pertama. Kemudian yang kedua adalah beasiswa yang disebut sebagai beasiswa prestasi keagamaan. Jadi mahasiswa yang kemudian memiliki keunggulan dalam hal prestasi keagamaan seperti misalkan memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an, tahfidz ya, dari mulai 10 juz, 20 juz, 30 juz itu nanti bisa mendaftar beasiswa untuk mendapatkan UKT 0 rupiah atau dengan bahasa lain
uang kuliah tunggalnya akan di cover oleh kampus sampai lulus nanti itu. Jadi kabar bahwa 0 rupiah itu benar? Betul. Iya. Allah. Diperuntukkan bagi mahasiswa yang kemudian memiliki kemampuan tahfidz, ya, karena ini memang barang langka dan harus diuri-uri saja. Tidak mudah begitu. juga menjadi Harus, seorang iya, kafi. ya harus dipelihara begitu oleh kampus itu. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa prestasi akademik. Jadi bagi mahasiswa yang kemudian memiliki prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan misalkan memiliki indeks prestasi kumulatif tinggi 3,5 atau 3,8, atau ada yang 4 di Winsaisu itu, nanti memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa prestasi yang datangnya dari lembaga pemerintah, BUMN maupun swasta yang kemudian memiliki MOU dengan kampus, memiliki program CSR, Corporate Social Responsibility. Di antaranya ada dari Bank Indonesia, dari Basnas, kemudian dari beberapa BUMN dan swasta sudah memiliki kerjasama untuk memberikan beasiswa prestasi. Dan cara mendapatkannya itu cara mendapatkannya hanya dengan mendaftar. Jadi kalau misalkan memiliki prestasi tapi tidak mendaftar juga nanti tidak dapat begitu. Betul. Jadi harus nanti inisiatif. mendaftar. Jadi harus inisiatif dari Betul. yang bersangkutan. Betul. Mendaftarnya juga lewat online, bisa sambil rebahan. itu Nanti dia. ada aplikasi untuk beasiswa. Betul. Lah nanti kita seleksi. Karena memang untuk beasiswanya ada kuotanya, jadi kita akan mengambil Terbatas, ya yang paling berprestasi untuk diambil. Yang penting mendaftar dan persyaratannya memenuhi pasti. Persyaratannya memenuhi. Iya. Oke, duh luar biasa nih. Mudah-mudahan ini bisa memicu semangat dan juga motivasi para mahasiswa baru ini untuk selalu berprestasi terus ya, Iya. Pak Fajar. Oke. Kemudian nih bicara soal UKT. Iya. Dari UKT Mandiri dengan yang lainnya ini ada perbedaannya nggak? Tidak ada perbedaannya. Nah ini Disamakan? memang keunggulan dari Winsaisu Purwokerto. Jadi mahasiswa yang kemudian mendaftar lewat jalur nasional, apakah itu SPAN tadi, seleksi prestasi akademik nasional, maupun ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKN 2023, maupun yang mendaftar lewat jalur mandiri, itu untuk besaran UKT-nya tidak dibedakan. Disamakan itu. Jadi tidak ada istilah nanti yang mendaftar lewat mandiri UKT-nya lebih mahal daripada yang jalur nasional. Atau misalkan yang PMB jalur terakhir, jalur PMB jalur 4 yang nanti akan dibuka tanggal 1 sampai dengan 28 Juni itu nanti UKT-nya paling mahal, tidak sama itu. Dan nanti untuk mekanisme besaran UKT juga kita menggunakan prinsip subsidi silang. Jadi masyarakat yang dari ekonomi menengah ke bawah, jangan takut untuk kuliah di Winsaisu, tetap ada afirmasi UKT. Semua bisa nanti untuk persyaratannya tinggal melampirkan surat penghasilan orang tua. Nah, itu nanti disesuaikan. Ya kan disesuaikan besaran UKT-nya. Betul. Dan luar biasa ini jadi memberikan kesempatan semua orang untuk bisa mengenyam pendidikan di Winsaisu. Bisa merasakan kualitas dari Winsaisu Purwokerto. Betul. Aduh, luar biasa sekali. Saya ingin segera daftar ini jadi. Ini kok terakhir. Prodi dari sekian banyak prodi, ya kan? Apalagi nih muncul prodi-prodi baru yang non agama. Iya, prodi-prodi berbasis sains dan teknologi. Itu yang sangat menarik di era sekarang. Dinantikan oleh masyarakat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Terobosan baru dari Winsaisu di mana saya dan mungkin masyarakat awam pada umumnya hanya mengetahui kalau Winsaisu, wah ini mah bidang agama. Fakultas-fakultasnya tidak hanya fakultas bidang keagamaan, tapi juga ada fakultas-fakultas non keagamaan. Nah, non keagamaan. Dari sekian banyak itu, termasuk prodi-prodi baru ini, prodi unggulannya ini apa aja nih, Prof? Winsaisu. Prodi-prodi baru di antaranya yang paling unggulan adalah prodi informatika, kemudian ada prodi arsitek, kemudian ada ilmu lingkungan, dan satu lagi adalah perpustakaan dan sains informasi. Saya bisa mengatakan dari keempat prodi baru ini semuanya kayaknya unggulan. Semuanya unggulan. Iya. Yang agamis maupun non agamis semuanya unggulan. Semuanya unggulan. Semuanya punya peminat. Semuanya punya peminat. Dan outputnya pun real di masyarakat. Outputnya real di masyarakat. Masyarakat sudah merasakan output dari alumni Winsaisu yang tersebar, sudah bekerja di hampir seluruh instansi. Ada yang bekerja di instansi pemerintah, ada yang di BUMN, ada yang di swasta, maupun ada yang
memiliki passion untuk menjadi wirausahawan, jadi entrepreneur. Itu dia. Jadi tidak membatasi Tidak untuk menjadi membatasi, apapun. iya. Lintas profesi. Lintas profesi. Walaupun sekarang. tidak linear dengan jurusannya, tapi Meskipun tetap juga tidak bermanfaat. linear, tapi banyak alumni yang kemudian lapor karena kita punya tracer study di sistem kami, banyak yang melaporkan bahwa sangat puas dengan pendidikan di UIN/SAISU Luar Purwokerto. biasa, apalagi dengan peningkatan kualitas setelah statusnya menjadi UIN, universitas. Ini semakin menunjukkan kualitasnya tentunya di bidang Betul, pendidikan. iya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kampus Islam negeri terbesar Amin ya se-Jawa Rabbal Tengah, Alamin. mudah-mudahan. Amin. Amin. Maksudnya Indonesia barangkali ya, Bro. Amin. Amin ya Allah, menjadi rujukan universitas lain nih mudah-mudahan pastinya. Nah, terakhir nih, Bro. Iya. Pak Dokter nih, terakhir pesan kesan apa panjenengan yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa baru? Oke, jangan ragu-ragu. Ayo bergabung menjadi calon mahasiswa UIN/SAISU Purwokerto. Ayo kuliah di UIN/SAISU Purwokerto. UIN/SAISU Purwokerto unggul, progresif, integratif. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong, Pak Dokter. Terima kasih dan sukses selalu untuk penerimaan mahasiswa barunya. Mudah-mudahan semakin membludak nih sepertinya ya, Terima kasih, Mbak melebihi Ali. kapasitas mudah-mudahan ya, Pak. Luar biasa dan juga sukses untuk Pak Sukses, Dokter, ya, sehat selalu. insyaallah. Mudah-mudahan Amin. bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya dan obrolannya. Terima kasih, Mbak Sehat Ali. selalu, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.